Nanti bolehlah kita adakan session Khusus. tanya jawab masalah zakat kalau memang diperlukan. Alhamdulillah. Iya. Biar kita juga paham ya masalah zakat. Dan tentu saja karena ini masalah fikih, masalah syariat, akan ada banyak perselisihan ya, ada istihad tertentu, terutama dalam masalah nisab dan haulnya itu. Ada. Terutama ketika kita membahas zakat perdagangan, itu ada beberapa pendapat tentang pengambilan zakat perdagangan seperti itu. Ada yang ngambil dari modal, ada yang ngambil dari keuntungan dan lain sebagainya seperti itu. Cuman kalau zakat fitrah ini sepakatlah ya. Kalau zakat fitrah itu bisa di-convert kepada uang. Bisa juga kepada kurma, kan awal itu kurma, awalnya gandum. Cuman karena ini zakat untuk berkaitan kebutuhan pokok, jadi bisa kita sesuaikan dengan masyarakat setempat. Ente zakat pakai sagu misalnya, ya orang-orang Ambon, orang-orang Irian Jaya, Papua itu kan makanan sehari-harinya dia misalnya gandum, ya pakai gandum. Ada pertanyaan sering ditanya ini, Bah, terkait misalkan ada anggota keluarga kita yang meninggal, apakah kita zakatin juga gitu? Zakat untuk yang hidup. Itu, Bah, ya. Karena apa? Orang yang udah meninggal, mereka sudah terbebas, tidak ada hukum agama bagi mereka. Iya, tidak ada hukum agama. Dan kita nggak bisa mengkodok. Misalnya taruhlah ada keluarga kita meninggal nih, taruhlah dia sakit deh. Dari awal Ramadan dia sakit, 10 Ramadan dia meninggal. Sakit kan dia otomatis nggak puasa. Bapaknya meninggal gitu 10 Ramadan. Nah anaknya tuh nggak boleh puasain bapaknya yang 10 itu. Nggak boleh dipuasain, dikodok. Yang boleh aturan agama dibayar fidyah. Fidyah. Nah sisanya yang 20 hari nggak ada kewajiban fidyah. Iya, nggak ada kewajiban fidyah. Kadang orang dihitungnya fidyahnya 30 hari. Padahal orang meninggal nggak ada kewajiban dia beribadah kepada Allah. Sudah hilang semua. Jadi yang 20 hari sisa nggak perlu dibayar fidyahnya. Hanya yang 10 aja yang dibayar. Beda kalau dia mau sedekah, nggak jadi masalah. Cuma jangan atas nama fidyah. Seperti itu. Berarti zakat juga enggak, Pak? Zakat juga enggak. Tapi kalau zakat fitrah, apakah ada kewajiban orang yang meninggal misalnya tanggal 10 Ramadan, 20 Ramadan? Ada nggak kewajibannya? Tetap nggak harus dikeluarkan. Sekarang kita lihat, mulai adanya kewajiban bayar zakat fitrah itu tanggal berapa Ramadan? 1 Ramadan. Berarti wajib, Pak? Iya. Udah ada kewajibannya itu. Sejak 1 Ramadan sudah terkena kewajiban membayar zakat. Berarti bayar tuh. Jadi 1 Ramadan sampai 1 Syawal. 1 Syawalnya itu juga maksimalnya antara sebelum khotib naik mimbar sampai selesai dia naik mimbar, itu batas akhir. Iya, setelah khotib selesai sholat Idul Fitri selesai, sudah habis masa waktunya. Kalau kita tetap nggak melaksanakan juga, kita terkena dosa besar. Jadi dosanya dosa besar, bukan dosa kecil ya. Nggak bayar zakat itu dosa besar. Karena ini kewajiban. Seseorang yang meninggalkan kewajiban, dia terkena hukum dosa besar. Walaupun orang itu nggak mampu, Pak? Walaupun nggak mampu, tetap dosa. Iya. Harus. Sekarang nggak mampunya di mana dia? Susah kan gitu, Pak? Susah. Susah, orang yang susah, orang yang nggak mampu, itu yang harus kita bantu. Dan dia bisa menggunakan apa yang kita bantu itu untuk mengeluarkan zakatnya dia. Seperti itu. Ada satu pertanyaan yang bagus. Ini pertanyaan ini juga perlu renungan yang mendalam. Ada seseorang bertanya begini, Pak Ustadz, apakah sah puasa saya ketika saya tidak mendapati makanan di saat sahur dan tidak memiliki makan minum di saat berbuka?
Aneh tutup aja nih pertanyaan terakhir. Jadi sebenarnya konteksnya itu bukan sah atau tidak sah. Itu kemana orang kaya yang ada yang tinggal di sekitaran rumah orang itu. Masya Allah. Jadi bukan sah atau tidak sahnya, tapi kemana orang-orang yang mampu yang tinggal di sekitar rumah orang itu, sehingga dia tidak punya makanan untuk sahur dan tidak punya makanan untuk berbuka. Itu bisa diazab sama Allah itu. Iya. Makanya kita upayakanlah jangan sampai kita enak berbuka sementara kanan kiri kita kesulitan mereka mencari hidangan berbuka ataupun bersantap sahur.